Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini ya. Kita doakan dulu teman-teman ya, semoga diberikan kesehatan, sesehat-sehatnya, diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit membahas ya mengenai power steering dengan sehubungan dengan terjadinya kebocoran ya pada power steering. Apa kira-kira penyebabnya terjadinya bocor dan bagaimana kita menganalisa, dan sedikit kita mempelajari ya bagaimana cara kerja power steering dengan sistem konvensional. Nah, jadi buat teman-teman yang barangkali butuh informasi ini hanya informasi aja ya buat teman-teman sekalian. Teman-teman boleh simak video ini yang buat barangkali yang masih belum begitu paham, mungkin teman-teman bisa lagi menambah-nambah lagi ya pengetahuan baru atau pengalaman baru. Kalau mungkin teman-teman sedang saat ini menghadapi atau kondisi mobil kalian ya, mungkin bocor power steering atau ada permasalahan sekitar power steering ya, teman-teman boleh ikuti video ini. Dengan harapan saya semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian ya. Nah teman-teman, jadi di beberapa menit ke depan saya coba akan jelaskan kepada teman-teman. Jadi simak aja terus sampai selesai ya teman-teman ya. Sebelum lanjut teman-teman, jikalau tidak berkeberatan, teman-teman mohon bantu-bantu juga ya untuk channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menghidupkan notifikasinya. Dengan demikian teman-teman sudah berpartisipasi juga untuk perkembangan channel saya ini dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menyiapkan satu buah rack power steering ya. Ini rack untuk power steering mobil yang masih menggunakan pompa power steering atau pompa konvensional. Berbeda dengan mobil yang zaman sekarang ya, sudah pakai EPS atau electronic power steering. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil-mobil lama ya kan, misalnya Toyota Kijang, EPV dan beberapa jenis mobil lainnya yang masih menggunakan pompa power steering dengan minyak. Nah, ini saya berikan contoh ya teman-teman. Ini adalah mobil untuk mobil Toyota Kijang ya teman-teman. Oke, jadi untuk power steering kalau misalnya teman-teman mengalami bocor ya, misalnya minyaknya itu berkurang ya kan, minyak power steering mulai berkurang dan kita mungkin bingung ya menganalisa di mana kira-kira, mencari tahu di mana ya bocornya itu. Nah, sekarang teman-teman coba lihat dulu di sini. Ini saya sudah siapkan satu gambar yang mudah dipahami ya, gambar sederhana aja. Nah, jadi kalau bisa saya gambarkan kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan racknya ya, ini racknya, ini untuk power steering ya teman-teman. Kebetulan saya ada contoh di rumah. Nah, ini racknya udah saya gambar kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Ini racknya. Kemudian di sini kan lihat ada as ya. Ini ada as kiri kanan, sana satu, di ujung sana satu lagi ya, dua ya, ini sama ini. Jadi kalau diputar ini nanti dia akan gerak ya ke sana atau ke sini ya, untuk menggeser setir maksudnya. Nah, kemudian di sini tuh kan nanti ya ketemu sama long terot ya, sebelah sini nanti ketemu long terot ya teman-teman. Kemudian ketemu lagi terot ya. Jadi kurang lebih urutannya begitu, yang sebelah sana juga sama, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini coba lihat ya, ada dua lubang di sini, satu dua yang masuk ke tabung rack ini ya, yang ini ya teman-teman, satu dua. Nah jadi urutan untuk yang pipa 2 ini begini ya teman-teman ya. Cuma karena di sini kan pipanya saya tidak ada, jadi saya berikan contoh gambar biar lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman. Oke, baru nanti setelah itu kita ketemu lagi selang tekanan satu. Selang tekanan satu yang ini ya, yang ini pompa ya teman-teman. Ini pompa power steeringnya ya. Ini ada selang di sini satu ya. Ini selang yang dari pompa ya. Kemudian yang ini untuk satu selang balik ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih ini untuk urutan sederhananya sih seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di mobil kita ada kebocoran minyak power steering,
maka kita bisa menganalisanya ya dari beberapa sumber ya teman-teman. Jadi semisalnya bocornya itu bisa berkemungkinan juga di pompa ya. Jadi semisalnya di pompa power steeringnya bocor, maka di situ juga ada seal ya di pompa. Jadi pompa yang ada fan bell. Nanti kan di sini terhubung dengan fan bell ya teman-teman ya. Di sini ada fan bell. Jadi saat mesin dihidupkan, mesin berputar, maka pompa ini akan ikut berputar kan. Nah, baru setelah pompa ini berputar, maka di sini terjadi proses ya, proses untuk kerjanya si power steering ya teman-teman, supaya setir kita bisa enteng. Nanti di dalam sini kan ada pembagian minyak nih. Jadi saat ini setir kita putar ya kan, ini akan bergerak misalnya ke kiri atau ke kanan, maka di sini akan terjadi perubahan ya. Jadi minyak itu akan diberi tekanan, diatur oleh rek ini, dan seterusnya begitu akan kembali ke sini, minyaknya balik ke tabung pengisian minyak lagi ya. Nah, jadi untuk masalah soal kebocoran kita bisa melihat di beberapa sumber ya. Kalau misalnya di sini di tabung ini langsung ke sini pengisian minyaknya, nah berarti berkemungkinan di pompa ini bermasalah. Bisa berkemungkinan ya. Ada seal ya di dalam sini satu, atau oli seal atau oil seal untuk menjaga supaya minyak jangan bocor. Bisa juga disebabkan karena selang ini ada bermasalah ya, selang satu, selang tekanan ya teman-teman ya. Nah, bisa juga karena selang balik yang bermasalah, atau bisa juga berkemungkinan di rack N-nya bermasalah sendiri ya teman-teman ya, rack setir ini. Nah, di sini nih, ini bisa berkemungkinan bocor. Ini ya teman-teman ya. Nah, daerah sini nih. Nih, kalau rembes di sini kan ada karet boot nanti, karet pemasangan karet boot. Kadang dia suka rembes di karet boot, maka pada saat rembes di karet boot di sini, kalau dia misalnya bocor di sini berarti sumbernya dari sini teman-teman. Dalam sini tuh ada sealnya ya, di dalam sini ada seal satu ya, di sana satu. Jadi untuk menjaga supaya minyak power steeringnya tidak molos ya, tidak keluar. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran di situ berarti rek ini harus dibongkar ya. Berarti seal dalam sini harus kita ganti ya teman-teman. Ada jualnya satu set ya. Kalau untuk mobil EPV sama ya, modelnya begini juga. Kijang ya mungkin kurang lebih sama juga seperti ini. Pokoknya yang masih menggunakan rek seperti ini tuh sama ya. Di situ ada seal satu set dijual, kita boleh beli. Nah, tapi catatannya mesti perlu kita ingat ya. As ini tidak boleh rusak ya teman-teman ya. Jadi kalau as ini sudah berkarat, maka bisa berkemungkinan terjadinya bocor berulang ya. Jadi misalnya kita sudah mengganti seal kan, terus bocor lagi gitu. Nah, bisa berkemungkinan di sini asnya sudah baret. Ya, saya putar coba ya. Lihat contoh ya. Ini kan kalau diputar gini ya. Nah, ya gerak ya. Nah, saya putar terus sampai mentok dulu ya, sampai sini ya. Nah, perhatikan. Nah, ini kan di sini udah habis ya, udah masuk, diputar kan. Nah, karena sudah mengarah ke sini. Nah, di sini tuh mesti diperiksa ya. Jadi kalau as ini mulai baret, mulai lecet, percuma kita ganti seal ya, tetap bocor-bocor lagi. Jadi seumpamanya memang terjadi bocornya di sini, terus kita periksa dulu as ini. Kalau as ini dalam kondisi baik ya masih oke, nah teman-teman silakan mengganti sealnya. Tapi kalau tidak, lebih baik jangan, ganti rek yang copotan atau yang baru. Karena kalau enggak sia-sia aja si seal kita beli tetap bocor ya teman-teman. Karena as ini menjaga ya, menjaga supaya minyak power steeringnya nggak lolos ya. Sama juga di sebelah sini kita periksa juga sama seperti itu. Kalau diputar ke sini kan dia kembali ke sini nih teman-teman. Lihat ya. Nah, lihat ya kan. Nah, ini yang bahaya teman-teman ya, kalau sampai di sini bekarat kayak gini nih. Nah, ini mulai bekarat kan ya. Nah, ini nih lihat nih. Nah, maka bisa menyebabkan terjadinya bocor terus menerus. Jadi percuma kita ganti karet sealnya kalau terjadi bocor terus menerus. Nah, itu kalau memang terjadi kebocoran yang ada di sini. Tapi teman-teman jangan lupa untuk juga mengecek bagian-bagian yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Bisa disebabkan karena dari pompanya, bisa dari selangnya, atau kalau memang si tempat pengisian minyaknya itu terpisah dari pompa ini, bisa juga selang yang ke arah situ ya kan. Misalnya tabung cadangannya misalnya misalnya tabung untuk pengisiannya kan terpisah ya kan, ada kan yang terpisah. Kalau kijang itu kan jadi satu langsung dia. Nah, ada selang kan sini untuk masuk ke sini. Nah, ini bisa berkemungkinan juga terjadi bocor di sini teman-teman. Nah, jadi untuk mencari tahu di mana terjadinya bocor power steering itu kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui kalau memang di rek, kita cukup lihat di karet boot ya, di ujung sini
ada karet boot, kita lihat di ujung sini ya. Yang ujung sini tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini kalau sudah mulai ada tetesan minyak di sini yang mulai basah gitu, ada warna-warna merah misalnya menetes, nah itu bisa berkemungkinan memang terjadi bocornya di bagian dalam sini. Nah, demikian teman-teman kira-kira penjelasan saya, sederhana aja, singkat ya, sebagai dasar pengetahuan mengenai sistem power steering dengan menggunakan konvensional. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman di video berikutnya. Salam sukses buat kita semua ya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Akhir kata, sampai kita ketemu lagi. Bye.